Perkenalkan, nama saya Mega Frijal Maulana Wibowo dari Prodi Sistem Informasi yang akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah struktur data. Oke. Dan sebelumnya saya akan membacakan dahulu soal pada tugas 2 struktur data. Soal yang pertama itu, buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6, urutkan dengan menggunakan logaritma merge sort. Oke. Di soal yang pertama itu saya diminta untuk melakukan sorting menggunakan logaritma merge sort pada Java. Oke, sebelum awalnya saya akan membuat array-nya dulu, dan tipe array yang akan digunakan yaitu adalah tipe array integer. Maka intinya int. Nah, dengan nama array-nya array utama sama dengan, oke, ini isi array-nya itu 5, 9, 1, 20, 24, 7. Yang diminta itu kan 3 data ya. Jadi 3 data, 5, 9, 1, 20, 24 sama 7. Oke. Di sini pendeklarasian untuk membuat array dengan nama variabel array utama itu sudah selesai. Untuk langkah berikutnya itu saya akan membawahkan dulu ini karena diperlukan proses merge terlebih dahulu atau proses mergingnya dahulu, karena yang diminta kan sorting menggunakan merge sort. Nah, proses awalnya itu dilakukan proses merge atau menggabung atau memisah ya, merge. Oke. Kepala dari proses fungsi merge-nya itu saya menggunakan private static void merge. Void merge. Nah, di sini tuh terdapat di 4 variabel yang akan dimasukkan pada fungsi merge ini, pada kepala merge ini. Yang pertama itu dimasukkan array yang akan digunakan, yaitu array utama. Berarti int array utama di sini. Terus 3 variabel lainnya itu adalah berupa indeks yang digunakan dalam prosesnya. Indeksnya masih menggunakan tipe data integer, int l, int m, int r. Oke. Di sini enter, dikasih tanda kurung, enter. Oke. Oke, langkah pertama dari proses merge ini, saya perlu mengetahui jumlah indeks data yang terdapat pada array yang telah dibagi. Karena pada proses merge itu array utama itu akan dibagi menjadi 2. Nah, setiap bagiannya itu mesti diketahui dulu jumlah array yang dibagi 2 itu berapa sama berapa. Nah, untuk pendeklarasiannya bisa menggunakan ini untuk mengetahui jumlah array-nya itu int bagian kiri left m dikurang l
I kurang 1. Oke. Nah, untuk bagian kanannya in right R I kurang N. Nah, itu untuk pendeklarasian mengetahui jumlah indeks pada array yang telah dibagi 2. Nah, langkah selanjutnya itu saya perlu membuat array sementara, array yang akan digunakan untuk diisi datanya oleh array yang telah dibagi itu. Seperti wadah lah, si array sementara itu seperti membuat wadah, kita membuat wadahnya. In kan array, tapi in untuk bagian kanan kirinya saya akan memberi nama left array. Nah, untuk yang bagian kanannya in right array. Oke, ini pembentukan array sementaranya sudah juga. Nah, sekarang baru ke perintah untuk memasukkan data yang ada pada array yang telah dibagi ke dalam array sementara menggunakan perintah for loop, dimulai dengan in I sama dengan 0 jika I lebih kecil dari left increment I, maka left array I sama dengan array utama L ditambah I. Oke, ini untuk yang pengisian ke left array. Nah, sekarang untuk pengisian ke yang right array-nya. In C sama dengan 0 jika C lebih kecil dari right, increment C, maka right array J sama dengan array utama M plus 1 plus C. Oke. Nah, pada proses perintah for loop ini, indeks I dan indeks J itu akan mempunyai nilai 1. Maka dari itu diperlukan pendeklarasian untuk membuat indeks I dan indeks J itu bernilai 0 kembali. Itu dengan in I sama dengan 0, C sama dengan 0. Dengan pendeklarasian ini, nilai indeks I dan J itu akan kembali 0. Serta untuk proses berikutnya diperlukan indeks sementara. Nah, indeks sementara ini bisa dibentuk dengan in K, isinya L di sini. Ini nantinya akan digunakan pada proses berikutnya. Oke, proses berikutnya itu saya menggunakan while loop dengan kondisi jika I lebih kecil dari left dan
C lebih kecil dari right, tanda kurung, jika left array I lebih kecil sama dengan right array C tanda kurung, maka array utama K, ya ini gunanya indeks K itu bisa dimasukkan di sini. Array utama K sama dengan left array I. Oke, kondisi pertamanya. Nah, ini untuk kondisi jika kondisi pertamanya tidak terpenuhi ya. Jika left array kurang dari sama dengan right array, maka perintah yang akan berjalan itu adalah bagian else-nya. Bagian else-nya itu akan dimasukkan. Oh, sebelum itu saya harus menjadikan dulu increment I-nya diinkrementasikan dulu. Oke. Nah, baru seperti yang di atas ya. Array utama K array C. Oke. Di sini C-nya juga mengalami inkrementasi. Oke. Jadi pada proses while yang di sini itu ketika I lebih kecil dari left dan J lebih kecil dari right, dan jika left array lebih kecil sama dengan right array, maka array utama akan diisi oleh data left array. Tapi jika ternyata left array tidak lebih kecil dan tidak sama dengan right array, maka array utama K akan diisi dengan right array C. Nah, dari sini itu dalam proses while loop ini indeks I dan indeks J itu akan kembali bernilai 1. Oke. Lalu berikutnya di sini bagian ini. Oh ya, bagian sini itu kita memberikan increment pada indeks K. Agar bernilai 1. Lalu perintah berikutnya masih menggunakan while dengan kondisi jika I lebih kecil dari left array utama K sama dengan
left array I. Dan dilanjut melakukan inkrementasi pada I dan K. Ya, pada proses ini tuh jika I lebih kecil dari L, dari left, akan terus berulang hingga jadi prosesnya itu akan terus terjadi hingga si I-nya itu lebih kecil dari left. Proses pemasukan nilai left array ke array utama K-nya itu ya pada ke dalam indeks K itu akan terus terjadi sampai I lebih kecil dari left. Nah, dilakukan juga untuk bagian kanannya. Ini kan bagian kiri, while I lebih kecil dari I, C lebih kecil dari right, what? Jika J lebih kecil dari right, maka array utama K sama dengan right array J. Lakukan inkrementasi J. Nah, pada kedua proses while loop ini tuh selama I sama J-nya itu belum lebih kecil dari left dan right, akan terus berulang sampai akhirnya terbentuk lebih kecilnya itu ya. Jadi sampai akhirnya terbentuk setiap array-nya itu jadi satu-satu. Nah, ketika semuanya sudah menjadi satu-satu, perintah ini akan lanjut ke ya seperti itu. Terus baru berjalan proses sortingnya. Nah, proses sortingnya itu menggunakan private static void sort. Nah, isi dari variabel di private static void sort ini itu cuman ada 3 variabel. Variabel pertamanya yaitu variabel array utama, array yang digunakan, dan 2 variabel lainnya itu variabel indeksnya. Nah, karena masih sama array yang digunakannya itu adalah array utama, maka dimasukkan in array utama, in L buat indeksnya ya, dan in R ini untuk indeksnya. Lalu berikan tanda kurung. Oh, ini ada yang salah pantesan. Oke. Array utama in. Oke, udah gitu baru dijalankan perintahnya. Perintah sortingnya itu menggunakan
perintah if. If L lebih kecil dari R, beri tanda kurung, in M sama dengan L ditambah R dibagi 2 sort array utama L sama M. Oke, begitu di sort pertama. Oh, ini ada yang salah. Oke, sort pertama, in pertama. Terus sort keduanya, sort pertama M plus 1 R. Ini sort array keduanya. Baru dijalankan proses merge lagi. Merge array utama L M R. Nah, ini disatuin ya, semua indeks yang dari awal kan indeks dari posisi merge itu ada 3 ya, L sama M sama R. Nah, ini disatuin lagi di posisi ini. Nah, di posisi ini tuh si proses sortnya itu dari sini. Nah, ini tuh udah di merge lagi di sini, posisi di sini tuh. Nah, setelah posisi di sini di merge, maka sebenarnya hasilnya itu sudah hasil dari sortingnya itu sudah ada ya pada array utamanya tuh. Oh ya, ini variabel M-nya itu diberikan di situ tuh untuk nilai tengah pada pemanggilan sortnya. Soalnya kan pada variabel di kepala perintah sortnya itu cuman 3 ini ya. Cuman 3 ini. Nah, akan dibentuk dulu ini untuk proses sortnya itu berjalan. Nah, setelah itu proses merge sama sortingnya itu sudah beres. Sekarang itu proses printnya, print dari hasil merge sama sortingnya. Masih menggunakan private, menggunakan kepala baru lagi ya, kepala baru lagi, static void print array. Nah, isi dari ininya itu ya array yang akan digunakan, array yang dikerjakan gitu ya. Berarti array utama in n sama dengan array utama length perintahnya itu perintah ngeprintnya ya, perintah ngeprint mencetak array hasil dari arraynya itu for in
I kurang 0. Jika I lebih kecil dari N, increment I maka sysout di sini nggak perlu line baru, sysout isi dari sysoutnya itu array utama I ditambah spasi ya, untuk memberikan spasi. Oh ini okay. Sysout println. Nah ini baru memberikan spasi ke bawah. Nah di sini untuk print array-nya itu sudah ada ya, untuk perintah print array-nya udah ada. Oke, dari sejauh ini perintah untuk merge-nya yaitu bagian sini sampai sini. Perintah mensorting atau menyusun dari kecil sampai besarnya itu di sini. Nah, untuk perintah mencetak array-nya itu di sini. Nah, baru sebelum mencetak, maka kita perlu membentuk dulu yang namanya objek yang menggunakan kelas, objek baru yang menggunakan kelas yang digunakan sekarang. Tapi sebelum bagian itu bisa dibuat dulu ini ya. Seperti ini. Di sini kita kasih nama array yang digunakan, array yang digunakan. Terus berikan perintah print array utama. Oke, nah di sini bagiannya sysout println array yang digunakan, dilanjut dengan print array utama. Ini akan mencetak array pertama yang belum dilakukan proses merge sama sorting. Nah, untuk memberikan array yang telah diberikan proses merge sama sorting, kita buat dulu objek baru pada yang menggunakan kelas ini. Berarti di sini karena saya nama kelas yaitu tugas 2 pertanyaan dan 1 dan 1 OB, nama objeknya misalkan OB sama dengan new tugas 2 pertanyaan 1. Oke, nah ini sudah terbentuk objek baru yang menggunakan kelas yang sedang digunakan. Nah, baru dilakukan proses merge sort-nya melalui sini. OB sort array utama. Oke. Bagian ininya 0. Nah, di bagian ininya kita masukkan sesuai contoh pada modul itu array length.
array utama dot length dikurang 1. Oke. Baru dikeluarkan perintah print array-nya. Sysout print, ini untuk judulnya array yang telah disusun. Print array utama Oke, ini harusnya sudah selesai. Harusnya bisa ya dengan array utama bernilai berikut. Akan kita coba. Oke, ada yang salah di sini. Left. Ya, bentar. Bentar ya. Saya save dulu. Apa salah ya? Bentar, Pak. Sebelumnya berhasil kok, Pak. Oh, ini harusnya positif. Oke. Situ positif.
Oke, sekarang salahnya di nomor 52. Sort array utama M ini dia. Yang itu harusnya di luar. Oke, alhamdulillah. Sudah kaget. Ini kecerobohan saya, Pak. Saya minta maaf. Karena sebelumnya sudah dikerjakan. Mungkin karena deg-degan juga. Ya, ini untuk yang nomor satunya berhasil ya. Untuk run kodenya itu dari array 5912024 berhasil disusun jadi 157922024. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini itu sudah berhasil ya Pak, tapi saya akan dari awal lagi untuk rekamannya. Oke, untuk pertanyaan kedua itu, buatlah coding pengurutan data terkecil hingga terbesar dari data berikut: A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6, urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Nah, karena yang tadi itu merge sort, sekarang counting sort yang diminta. Nah, untuk yang counting sort, saya akan mengikuti apa yang di modul menggunakan tipe data char. Jadi di sini saya akan membuat array char dulu, char dengan nama masih sama, array utama. Isi arraynya, isi value-nya itu. Nah, karena ini bentuk datanya itu adalah tipe datanya char, jadi diperlukan tanda kutip 1 dengan 1 karakter. Sekarang sini key Z A M sama D. Oke. Ini pendeklarasian array satu dimensi dengan tipe data char. Oke. Untuk melakukan counting sorting, proses counting sorting itu ada di atas lagi. Dengan kepala prosesnya itu private static void sort. Ini lebih pendek dari merge sort. Nah, di sini tinggal diisi array yang akan digunakan. Nah, array yang digunakan itu adalah char array utama. Oke, seperti berikut. Terus baru dijalankan perintahnya. Nah, sebelum menjalankan perintahnya itu ditentukan dulu variabel n yang menandakan panjang arraynya.
Nah, variabel n itu bisa dibuat dengan integer, misalkan n ya, atau kita n aja lah, n dengan isinya itu array utama length. Terus kita buat array untuk menampung hasil proses penyusunan pensortingannya, yaitu misalkan karena array awalnya itu adalah char, maka array yang menampung hasil sortingannya juga harus bertipe data char. Jadi di sini itu char, saya beri nama sorted ya, karena sudah hasil sortingan sorted. Isinya new char n. Oke. Nah, untuk sebelum itu kita juga membentuk array baru juga yang akan nanti digunakan untuk menampung hasil penjumlahan indeks dari n-nya. Nah, untuk array hasil penjumlahan indeksnya itu, karena indeks n-nya itu ada berupa tipe data in, maka di sini itu array-nya juga bertipe data in dengan nama misalkan count ya. In 256. Oke, sebelumnya Pak, saya akan menegaskan, saya belum tahu kenapa nilai isi dari array count itu adalah 256. Saya belum mendapatkan informasinya dari mana itu angka 256, tapi kan saya akan berpikir bahwa angkanya itu untuk jumlah yang bisa jumlah karakter yang bisa digunakan itu sebanyak 256. Tapi jika pernyataan saya salah, mohon dikoreksi ya Pak. Nah, ini untuk perintah memasukkan, ini untuk perintah memberikan nilai 0 pada array count-nya ya. Array yang count-nya itu diberikan dulu nilai 0 sebelum nanti akan digunakan untuk menyimpan data dari array utama. Before in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 256 plus i on i array i sama dengan 0. Oke, ini perintah untuk memberikan nilai pada count i itu 0, diisikan bernilai 0 dulu. Nah, di sini for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, increment i plus count array utama i. Oke.
Oke, untuk perintah for loop yang kedua ini digunakan untuk mengisi atau mengisi nilai pada value value dari array utama ke dalam count. Dan jika value pada array utama itu ada yang sama, akan dimasukkan ke dalam indeks yang sama di dalam array count-nya itu. Oke, terus lanjut ke perintah berikutnya, for in i sama dengan 0, i sama dengan 1, jika i lebih kecil dari 255, increment i di sini, maka array count i plus sama dengan count i dikurang 1. Oke, terus for in. Sebelum lanjut, pada perintah for in i sama dengan 1i lebih kecil dari 255, i mengalami inkrementasi, maka count i plus sama dengan count i dikurang 1 itu perintah untuk menunjukkan nilai data pada array count secara berurutan. Oke, itu. Nah, untuk perintah berikutnya, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n plus i beri tanda kurung. Nah, di sini hasil kan proses pensortingannya itu ada di 4 proses ini, 3 proses for loop itu. Nah, untuk for loop yang terakhir ini, for loop yang ini itu akan berperan untuk memindahkan isi array ke dalam array output yang menggunakan indeksnya sesuai dengan nilai data pada array count -1. Makanya di sini tuh isinya sorted, array sorted ya, karena saya menggunakan namanya sorted buat nyimpen hasil akhir dari hasil sortingannya itu adalah array sorted. Di sini array sort dengan array count array utama i dikurang 1 sama dengan array utama terus dilanjutkan dengan proses decrement nilai array count dengan indeks berdasarkan pada nilai data array utama. Incrementnya menggunakan tanda minus pada count, pada array count utama
Oke, ini beres. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu ke perintah berikutnya itu for in i sama dengan 0 jika i lebih kecil dari n plus increment i, maka array utama i sama dengan array sorted i. Oke, pada perintah ini itu untuk menyalin, memindahkan atau mengisikan data pada array output ke dalam array utama, ke array utama lagi. Jadi dari array sorted itu dipindahin lagi ke array utama. Soalnya kan udah beres tuh, udah yang ada data yang udah disorting tuh ada di array sorted. Nah, pada perintah itu dikembalikan ke array utama. Jadi maka itu prosesnya itu udah selesai sebenarnya di sini tuh. Nah, tinggal dilanjutkan di bagian sini untuk pencetakannya. Nah, kalau untuk pencetakannya itu untuk counting sort itu tidak seperti merge sort ya, diperlukan print array. Nggak pakai print array juga bisa, cuman masih membutuhkan pembentukan objek baru di dalam kelas yang digunakan. Jadi mesti dibuat dulu objek variabel objek barunya itu. Karena saya menggunakan kelas tugas 2 pertanyaan 2, nama objeknya itu ob lagi, sama dengan new tugas 2 pertanyaan 2. Oke, ini sudah selesai ya untuk membuat objek baru yang berada pada kelas yang digunakan. Nah, lanjut diberikan perintah obsort untuk pelaksanaan sortingannya. Obsort karena nama objek barunya itu ob, jadi obsort array utama array utama. Di sini pakai sys. Nah, ini karena saya untuk mengikuti contoh di modul, jadi tidak dibentuk line baru dalam hasil pengerjaannya itu, hanya dalam satu line, maka saya hapus print line-nya. Lalu di sini ditulis hasil dari susunannya. Oke. Lanjut ke perintahnya. Perintah itunya bisa pakai for loop lagi, for loop
in I sama dengan 0. Nah, jika I lebih kecil dari array utama length I mengincrement, maka sysout dihapus lagi lainnya, sysout dan array utama I. Oke, ini harusnya sudah selesai untuk proses sortingnya. Ini akan menghasilkan seperti ini ya, dengan tulisan berbeda hasil dari susunannya. Jika dijalankan, nah ya sesuai hasil dari susunannya ADGM KeyZ ya, dari G KeyZ AMNMD. Oke. Berikut jawaban saya untuk tugas 2 struktur data, mata kuliah struktur data. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak atas ketidaklancaran saya dalam menjelaskan, karena jujur ini materi yang lumayan berat untuk dipahami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan, mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.